Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 341. Tang Yi melihat antarmuka atribut metode tubuh Xing Xing Fei Huo ini, dan dia sangat bersemangat. Kelas menengah kelas atas adalah kelas menengah kelas atas, yang berbeda dari kios pinggir jalan di tanah. Bukan hanya kecepatannya meningkat, tetapi ada efek tambahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada musuh. Itu bukan untuk mengatakan, di masa depan, Tang Yi tidak harus menembak beberapa karakter kecil yang menjalankan jas naga. Dia hanya perlu membuang metode tubuh Tianji. Xing Fei Huo membalikkan karakter kecil dan dapat membakar mereka hidup-hidup. Luar biasa. Setelah membaca metode tubuh, Tang Yi mendapat kejutan besar lagi, dan kemudian dia melihat lagi seni bela diri kelas menengah. Tian Povis, seni bela diri Tian Tizongpin, melemparkan pukulan untuk menghancurkan Tian Tian, pemain memegang keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang dapat meninju langit, dan meninju pukulan yang dominan terhadap musuh dalam garis lurus, ya musuh mendapat kerusakan 2000% dari kekuatan pemain, dan itu akan disertai dengan efek dominasi, dan ada kemungkinan tertentu efek mengancam. Efek dominasi, selama serangan, pemain akan meledak dengan momentum sombong yang sangat keras, yang akan mengunci lawan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Semakin dekat level target dan level pemain, semakin tinggi tingkat keberhasilan efek ini. Efek intimidasi, momentum dominan musuh terhadap Anda muncul dalam ketakutan, dan kekuatan pertahanan berkurang sebesar 500%. Peluang terjadinya tergantung pada pikiran target, dan semakin kuat pikiran, semakin rendah kemungkinan efek ini muncul. Cacat, seni bela diri ini adalah serangan garis lurus. Setelah dilemparkan, tidak dapat diganggu, tidak dapat dihentikan, dan tidak dapat mengubah arah. Jika tidak mengenai target, tubuh pemain akan terus bergerak maju tanpa kontrol sampai kekuatan seni bela diri hilang dan habis. Jika hilang, itu akan berhenti. Tang Yi tidak bahagia seperti yang dia pikirkan ketika dia melihat seni bela diri yang kuat ini dari peringkat menengah. 20 kali kerusakannya sangat tinggi, efek yang mendominasi dan efek intimidasi juga tak tertandingi dan kuat, tetapi apa cacat ini? Seni bela diri yang kuat seperti itu sebenarnya cacat. Jika tidak ada cacat, seni bela diri ini adalah yang paling kuat dari semua seni bela diri yang dimiliki oleh Tang Yi, dan kekuatannya juga yang terbesar. Tetapi dengan cacat ini, meskipun seni bela diri ini masih yang paling kuat, seni bela diri ini bukan yang paling kuat, bahkan mungkin yang paling berbahaya dari seni bela diri Tang Yi. Bayangkan jika Tang Yi menyerang lawannya dengan Tian Pokuan, tetapi lawannya tidak terkena efek sombong dan tidak terkunci. Ketika Tang Yi menekan masa lalu, apa yang harus dilakukan lawan jika ia melarikan diri? Tidak bisa berhenti, tidak bisa mengubah langkah, apakah ini berarti sudah menjadi karung pasir manusia? Pada saat ini, orang lain dapat menyerang sesuka hati, tetapi Tang Yi tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Kekuatan seni bela diri Tian Pokuan kuat, tetapi cacatnya terlalu fatal. Jika efek yang mendominasi dapat mencapai 100%, maka seni bela diri ini sangat berharga, jika tidak, Tang Yi tidak akan menggunakan seni bela diri ini tanpa pandang bulu, menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, meskipun Tian Pokuan tidak memenuhi harapan Tang Yi, panen hari ini juga cukup besar, cukup untuk membuat Tang Yi bahagia. Pada saat ini, Tang Yi membuka panel properti. Pemain, Tang Yi. Judul, Master Wolf Slaughter. Level, 49 Perang Bintang 9. Pengalaman, 65.210, 20 juta. Nilai God of War, 150.
Teknik, mimpi buruk kelas atas Liu Yang Hui Tianzi kelas atas bimbingan Tianxin, kelas atas Flame Dance kelas bawah Frozen Miles kelas bawah Tinju Liuli berwarna-warni kelas Tianji rendah Tianpo Boxing kelas menengah peringkat Tian. Keterampilan, tinju menengah, pedang menengah. Metode tubuh, Wuxiang God Shadow Step kelas atas Yuxing Fei Huo kelas menengah kelas atas. Teknik penyelesaian, Crashing Mountain Land, level 1. Associate Profession, Alkimia menengah, Master Alkimia penempaan tingkat menengah, Master Forage Wayang tingkat menengah, Master Wayang. Kolom khusus, 3000 api berbeda. Persediaan, Frost Sword, Sword of Remnant Sword, Freeland Boots dilengkapi, sarung tangan besi hitam, dilengkapi, Ice Spirit Light Armor, dilengkapi, Bling Ring, dilengkapi, Black Feather Mask, semua atribut pil, sedang X 450. Setelah dipromosikan menjadi 9 bintang Warlord, dan telah memperoleh beberapa kelas menengah kelas atas, Tang Yi sekarang melihat panel propertinya, dan segera dipenuhi dengan rasa kebanggaan dan prestasi yang kuat, dan ia telah meningkatkan kepercayaan diri yang besar. Dia menjadi sangat kuat sekarang. Menghargai beberapa atributnya dan merasakan kekuatan hari ini, Tang Yi mundur dari pikirannya. Namun, ketika Tang Yi menarik diri dari pikirannya dan melihat adegan yang muncul di depannya, seluruh orang terpana. Saya melihat ketidakberdayaan semua kandidat dan murid-murid Shifu, kepala penguji di setiap distrik memiliki kulit yang cemberut, dan mereka sangat sabar. Utusan tingkat tinggi Gonglian Sein dari pemerintah dalam berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang mengawasi para tetua di rumah ke-8. Pada saat ini, para tetua dari 8 istana tampaknya berkelahi, mereka berisik, semua memerah dan berteriak dengan leher tebal, seluruh penonton adalah suara mereka, dan beberapa orang menyingsingkan lengan baju mereka menjadi penjahat kota cara untuk melakukannya ketika Tang Yi melihatnya, kebetulan seorang raja istana menunjuk ke tuan istana dan berkata dengan marah, "Orang tua Lei, kamu pembohong, kamu ambil ini hantu-hantu miskin yang tidak menghasilkan harta. Anda tidak bisa mengeluarkan pedang berkualitas tinggi sama sekali. Mereka semua pedang yang lebih rendah. Anda masih ingin menipu orang dan memimpikannya. Tang Yi tidak akan bergabung dengan Anda." Tampaknya ada sesuatu yang menyedihkan yang sebelumnya ditusuk oleh penguasa istana, sehingga penguasa istana sekarang sangat marah dan sangat bersemangat, dan memfitnah penguasa istana. Cerita bersambung di bawah ini. Kuan Xingping, apakah kamu pikir kamu adalah yang pertama dalam kekuatan komprehensif murid-muridmu, kamu lebih baik daripada aku? Jika tidak, bagaimana dengan dua gerakan kita? Siapapun yang menang dan mengambil Tang Yi. Jangan omong kosong jika kamu tidak berani. Tuan Istana Matahari Gong Wenyao berkata dengan dingin. Bertarung saja, siapa yang takut pada siapa? Kami tidak pernah takut pada siapapun di rumah kering. Master Qian Palace menggulung lengan bajunya dengan sepenuh hati, dan memandangi jalan utama Sun Palace dengan ekspresi yang ingin kamu coba. Kamu sekelompok scammers tua dan sekelompok bajingan tua, semua tulang tua, dan kamu ingin merampok orang, apakah kamu takut bahwa kamu akan terlalu bersemangat untuk mencambuk-cambuk? Pada saat itu eliksir tidak akan menyelamatkan kamu. Sekelompok mayat tua, 7, 80 tahun, dan masih menggunakan obat setiap hari, sepertinya seorang pria muda berusia 20-an, apakah Anda masih ingin menemukan seorang gadis untuk meremajakan musim semi kedua? Salah satu penatua Istana Zen adalah besar, dan keagungannya agung. Satu orang menunjuk semua orang di Istana Kan dan memarahi. Itu adalah argumen yang normal, tetapi beberapa menit kemudian. Apa yang kamu lihat? Tidak yakin. Ada apa denganmu? Pembohong tua. Kamu hantu tua, apakah kamu berani menatapku lagi? Aku akan melihatmu, ada apa? Apa yang kamu lihat? Apa yang salah denganmu? Beranikah kau mencoba aku lagi? Aku akan melihatmu, ada apa? Chapter 342. Apa-apaan ini? Kenapa mereka berdebat?
Apa ini ritme pertarungan? Tang Yi memandang orang-orang di rumah ke-8 dengan ragu-ragu dan tidak mengerti bahwa dia hanya menetap untuk melihat hadiah dan atribut yang akan dia dapatkan untuk sementara waktu, dan dunia tampaknya telah berubah. Melihat Tang Yi pulih dari keadaan linglung, Tang Piao Miao, Tang Su, Tang Baiji, Mu Xianling, Bai Ye semua memandang ke arah Tang Yi bersama-sama, semua orang adalah sepasang, apa yang kamu lakukan barusan seperti. Merasakan mata semua orang, Tang Yi tersenyum dan menjelaskan, "Yah, aku hanya memikirkan hal-hal, jadi aku linglung." Ngomong-ngomong, apa yang para tetua di istana ke-8? Mengapa mereka begitu keras, sudah hampir waktunya untuk bertarung. Tidak semua karena iblismu. Bai Ye melirik Tang Yi, dengan marah. Beberapa orang egois, yang lain telah mematahkan kulit kepala mereka untuknya, tetapi Alu itu linglung di sana, bahkan tidak tahu apa yang terjadi, kata Mu Xianling, memegang tangannya, menunjuk. Hei, aku berkata, hamba, kamu belum dipukul selama 3 hari. Sinar atas telah diekspos. Apakah pantatnya menggelitik? Apakah kamu ingin aku memukulmu? Tang Yi tidak mengerti, di mana dia memprovokasi bibi dan nenek lagi. Sudah beberapa hari sejak saya menyelamatkannya. Jika Anda tidak berterima kasih, bagaimana Anda bisa membuat Anda kenyang? Cerita bersambung di bawah ini. Mu Xianling mendengus dan berbalik. Dihadapi dengan ancaman pukulan Tang Yi, Mu Xianling tampaknya memiliki perlawanan, dan tidak takut Tang Yi menghukumnya di tempat. Alasan mengapa dia mengambil Tang Yi secara terbuka adalah karena Tang Yi tidak melihatnya sejak dia kembali dari Xiaoji Holy Land, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Ini membuat Mu Xianling sangat tidak puas dan berpikir pada saat yang sama. Apakah saya tidak cukup cantik? Tidak mengoda. Atau apakah dia hanya seorang pelayan di benak Tang Yi? Bagaimanapun, Mu Xianling banyak berpikir dan tidak puas dengan Tang Yi, seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Jika Tang Yi tahu pikiran Mu Xianling, dia pasti akan mendesah, jantung wanita, seperti jarum di dasar laut. Tapi Tang Su di samping melihat melalui pikiran Mu Xianling. Setelah semua, mereka berada di tanah suci Xiaoji, tetapi mereka mengatakan segalanya dan mengungkapkan semuanya. Perasaan yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Hehe. Tang Su diam-diam menarik lengan Mu Xianling, berkedip pada Mu Xianling, dan tersenyum sedikit, mengungkapkan ekspresi, aku mengerti niatmu. Melihat ekspresi Tang Su, Mu Xianling takut dia akan mengekspos dirinya di depan Tang Yi. Dia dengan marah menggaruk hidung Tang Su dan berkata, gadis kecil, jangan khawatir. Oh, hehe. Tang Su tersenyum manis. Hah. Aku masih bersenandung. Orang baik benar-benar tidak membayar dengan baik. Melihat rahasia misterius Mu Xianling dan Tang Sushen, Tang Yi juga mendengus pura-pura tidak marah dan menoleh. Namun, setelah melihat Mu Xianling dan Tang Su melewati perjalanan tanah suci Xiaoji, perasaan Tang Yi menjadi sangat baik, Tang Yi juga sedikit terkejut. Tidak lagi khawatir tentang dua wanita kecil ini, Tang Yi berbalik dan bertanya ke arah Bai Ye, kamu mengatakan bahwa 8 tuan dan tetua istana adalah untukku. Apa yang terjadi dengan ini? Kondisi yang dijanjikan padamu oleh 8 istana tadi, kamu tidak akan linglung, belumkah kamu mendengar salah satu dari mereka? Bai Ye memandang Tang Yi seperti monster langka, dan merasa bahwa Tang Yi benar-benar menakjubkan. Di tempat seperti itu, dia bisa linglung di lingkungan seperti itu, dan dia bisa mengabaikan komitmen besar orang lain kepadanya. Itu terlalu hebat. Melihat Tang Yi benar-benar tidak mengerti, Bai Ye harus mengatakan, ini adalah kasusnya, kecuali untuk istana, semua penguasa istana telah membuat kondisi yang murah hati untuk Anda, ingin Anda memasuki istana di mana mereka berada, tetapi, istana ke-8 para tetua penguasa istana tidak menerima siapapun, dan semua orang mengatakan bahwa pihak lain sedang menyombongkan diri, dan semua orang merasa bahwa kondisi yang mereka buat lebih baik,
jadi mereka bertengkar. Tapi Tang Yi, para tetua utama istana adalah untukmu, kondisinya sangat kaya, dan mereka adalah pedang tanah, peralatan tanah, keterampilan-keterampilan tanah, dan obat-obatan lainnya, budidaya khusus. Hak untuk masuk dan meninggalkan tempat secara acak sangat menarik. Saya sangat iri pada Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah menyelesaikan pidatonya, Bai Ye memandang Tang Yi dengan penuh kasih, dan menunjukkan ekspresi iri dan benci pada Tang Yi untuk hadiah Tang Yi. Bai Ye awalnya tampan dan cukup putih. Seluruh orang itu seperti wajah putih kecil. Wajah putih kecil itu sayang kepada Tang Yi. Ini membuat Tang Yi tiba-tiba merinding, dan buru-buru membuka jarak dengan Bai Ye, dan sangat-sangat jijik. Setelah mendengar kata-kata Bai Ye, Tang Yi juga mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata 8 istana ingin dia bergabung, jadi mereka bertengkar. Namun, para tetua di istana ke-8 tampaknya memiliki beberapa pertengkaran karena ini. Sebenarnya, Tang Yi sudah membuat pilihan sejak lama, dan itu karena dia sudah membuat pilihan, jadi dia baru saja duduk untuk memeriksa hadiahnya. Sepertinya yang lain sudah dipilih. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak memilih? Tang Yi melirik Mu Xianling dan keluarga Tang di sampingnya dan bertanya. Aku akan mengikuti saudara Tang Yi. Kamu belum memilih Tang Yi, bagaimana kamu membiarkanku memilih? Kata Tang Su, memegang lengan Tang Yi. Mu Xianling melirik Tang Su dan sangat iri. Dia berpikir bahwa identitas kakaknya sangat mudah digunakan. Dia ingin menggosoknya sebanyak yang dia inginkan, dan bagaimana bertindak seperti dia. Karena aku kehilangan taruhan, maka aku akan memenuhi janjiku dan mengikutimu. Mu Xianling memikirkannya dan membuat alasan untuk Tang Yi Dao. Saya harus mengikuti Brother Yi. Saya akan pergi kemanapun Anda pergi. Tang Piao Miao juga mengatakan bahwa matanya sangat tegas. Tang Baiji tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum pada Tang Yi. Dari senyum itu, Tang Yi telah membaca jawabannya. Bagaimana dengan Bai Ye? Tang Yi memandang Bai Ye dengan penasaran. Dia tidak menyangka bahwa Bai Ye akan mengikutinya. Batuk, kau memenangkanku, jadi aku ingin membalas dendam, mengawasimu di rumah yang sama, dan memotivasi diriku sendiri. Bai Ye batuk dan berkata dengan benar. Oke. Tang Yi memandang kerumunan dan melihat bahwa begitu banyak orang percaya pada dirinya sendiri dan mengelilinginya. Dia sangat tersentuh. Kesepian setelah menyeberang juga sedikit kurang, tetapi dia masih berkata, pilihan saya belum tentu ini untuk Anda, dan mungkin itu akan mengecewakan Anda. Apakah Anda benar-benar menyesal ikut dengan saya? Lagi pula tidak apa-apa untuk menyesal, aku saudara laki-laki Lai Ding Tang Yi. Pegawai tidak punya hak untuk memilih. Tidak ada penyesalan. Aku memutuskan ketika aku berada di keluarga Tang. Aku akan mengikuti Brother Yi kemanapun kamu pergi, bahkan jika aku hanya memberikan Brother Yi. Aku membuat pilihan yang baik di tanah suci Xiaoji. Beberapa orang menjawab. Baiklah kalau begitu. Tang Yi mengangguk, mendengar apa yang dikatakan semua orang, dia tidak baik mengatakan apa-apa. Cerita bersambung di bawah ini. Sekarang semua orang telah menyelesaikan seleksi, dan mereka pergi, maka Tang Yi tidak lagi membuang waktu. Begitu kakinya dipukul, dia melangkah keluar dan memilih rumah yang ingin dimasuki. Chapter 343. Tang Yi sama sekali tidak ragu-ragu. Sementara para tetua istana ke-8 masih berdebat, mereka melangkah ke daerah di mana istana itu berada, dan kemudian berkata dengan keras, aku telah menyelesaikan pemilihan, aku akan memasuki istana. Wow! Orang-orang yang telah mengikuti gerakan Tang Yixiang membuat keributan. Gong Liansheng di platform tinggi sangat terkejut. Para murid yang menonton di kursi murid Sifu juga terkejut. Calon yang telah membuat pilihan di 4 daerah terkejut. Para penatua dari Eight Masters yang telah kembali sadar terkejut. Bahkan Mu Xianling dan yang lainnya terkejut.
Mengenai pilihan Tang Yi, apakah itu Gong Liansheng di platform tinggi, para murid Sifu, atau kandidat dari 4 distrik, atau 8 istana, atau Mu Xianling dan yang lainnya, mereka sangat terkejut. Pilihan Tang Yi mengejutkan. Pilihan yang bagus atau tidak, sebenarnya dia memilih Dui Gong. 7 istana lainnya memiliki begitu banyak kondisi yang menguntungkan, tetapi Tang Yi telah memilih kondisi apa yang belum dibuka, dan bahkan tidak memiliki niat untuk bersaing melawan istana. Apa yang sedang terjadi di sini? Melihat bahwa Tang Yi telah membuat pilihan, 7 penguasa istana lainnya yang datang ke pikiran mereka menghentikan kebisingan dan memandang Tang Yi konyol, merasa sangat luar biasa. Di daerah di mana Di Angong berada, para tetua Di Angong juga memandang Tang Yi yang datang ke daerah mereka dengan perasaan tak percaya. Beberapa bingung, dan mereka tidak mengerti mengapa kandidat yang berbakat seperti Tang Yi memilih mereka. Tang Yi, apakah kamu benar-benar memilih kami melawan istana? Ingin memasuki istana kami? Murong Liu bertanya dengan tidak percaya. Ketika dia ingin datang, Tang Yi memiliki bakat yang bagus, dia harus bergabung dengan istana kering pertama, atau 3 istana teratas seperti Li Gong dan Sun Gong. Tetapi Tang Yi benar-benar melakukannya. Ketika mereka datang ke istana, itu di luar harapan Murong Liu. Apakah itu karena dia membantu Tang Yi membuka pintu 6 roh, dan Tang Yi ingin membalas rahmatnya, jadi dia datang ke istana? Itu tidak terlihat seperti. Mu Dianzu, akhirnya kita bertemu lagi, kamu benar, aku benar-benar ingin bergabung dengan istana, sesuai aturan, pilih istana mana, tempat berdiri, kamu juga lihat, aku berdiri di sini. Tang Yiwei tersenyum. Tapi, Murong Liu menatap tua-tua lain dari 7 istana, dan menemukan bahwa para tua-tua lainnya dari 7 istana melebarkan mata mereka. Mereka tidak bisa mempercayainya, dan menatap mereka dengan ekspresi marah. Dengan pilihannya, mereka melawan istana bisa dianggap tersinggung. Cerita bersambung di bawah ini. Murong Liu segera bertanya dengan hati-hati, apakah kamu serius? Ya, Tang Yi, ini bukan permainan anak-anak, kamu harus hati-hati. Pan Borong juga berkata, ekspresi wajahnya agak khawatir. Tang Yi, kamu memilih kami, tetapi kami tidak seperti 7 rumah lainnya. Mereka memiliki karir yang hebat dan dapat mengatur kondisi yang sangat baik, tetapi kami memiliki dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, kami tidak memiliki apapun untuk memberi Anda. Guo Yangyun juga berkata dengan jelas. Istana-istana lain tentu sangat senang melihat Tang Yi bergabung, tetapi Di Angong sangat khawatir ketika dia melihat Tang Yi bergabung. Masing-masing takut Tang Yi akan tertunda. Karena kondisi istana Dugong dan situasi di mana kekuatan mental sulit untuk dipraktikkan, tidak ada jaminan bahwa Tang Yi akan tumbuh di masa depan. Memasuki mereka melawan istana, ketidakstabilan terlalu tinggi, siapa yang tahu apakah Tang Yi memiliki bakat untuk pelatihan spiritual. Jangan melihat kekuatan mental Tang Yi yang tinggi, tetapi bagaimana jika mereka tidak bertahan hidup, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Memasuki 7 istana lainnya, pencapaian Anda mungkin jauh lebih tinggi daripada melawan istana. Tetapi di sisi lain, melihat bahwa Tang Yi benar-benar datang untuk bergabung dengan istana, Fang Qingyang merasa lega. Tang Yi membuat janji di kuil Senyi, mengatakan bahwa untuk bergabung dengan istana, Fang Qingyang mengira dia hanya bercanda. Tang Yi menepati janjinya. Ketika orang seperti itu bergabung dengan Istana Dui, masa depan Istana Dui jelas cerah, tetapi dia tidak takut merusak Tang Yi. Dengan kesulitan dan kesulitan, orang bisa menjadi tuannya. Dengan mentalitas Tang Xin, bagaimana mungkin tidak ada prestasi? Aku serius, tidak masalah jika tidak ada yang diberikan kepadaku, bagaimanapun, aku tidak membutuhkannya, kata Tang Yi serius. Ini. Murong Liu ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tang Yi memotongnya. Tuanmu, aku sudah memutuskan, bukankah kamu tidak menyambut saya? Kata Tang Yi. Tentu saja, kamu bisa datang. Kami pasti sangat menyambut.
Karena kamu bersikeras begitu banyak, maka... Murong Liugang mengubah mulutnya, kata-katanya terputus lagi. Tunggu sebentar, Tang Yi, apakah kamu berpikir jernih? Bisakah Diangong memberimu sesuatu, dan ada risiko tertentu memasuki Duigong? Kekuatan spiritual sulit untuk dipupuk, dan mungkin tidak efektif selama beberapa tahun. Lebih baik daripada menyia-nyiakan bakatmu kamu memasuki istana kering kami. Di istana kering kami akan mengolahmu dengan penuh semangat. Seorang raja istana kering sedikit tidak mau melanjutkan pertempuran untuk Tang Yi. Tidak hanya para penguasa istana tidak mau, pemilik istana lainnya juga sangat tidak rela. Jika Tang Yi memasuki beberapa rumah lainnya, mereka kalah dalam kompetisi, mereka akan kalah, dan mereka tidak akan banyak bicara. Tetapi Tang Yi memasuki istana Diangong, ini tidak sama dengan mengatakan bahwa 7 rumah lainnya hilang. Apakah istana Diangong bisa dibandingkan? Meskipun biasanya damai, istana ketujuh tidak layak melihat istana Diangong, dan sekarang hilang ke istana terendah, bagaimana bisa 7 raja istana lainnya menerimanya? Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, tidak apa-apa. Mari kita perbaiki kondisi agar kamu meninggalkan istana Diangong. Ketika kamu datang ke istana kami akan memberimu pedang kelas menengah dan pedang kelas lokal. Setelah memikirkannya, akhirnya membuka kondisi yang menguntungkan. Wow! Setelah mendengar ini, kerumunan kembali membuat keributan, tetapi tidak mengharapkan lamaran untuk meningkatkan kondisi lagi. Itu ternyata pedang yang lebih rendah dari pangkat yang lebih rendah, tapi sekarang keterampilan pedang dari pangkat yang lebih rendah semuanya naik ke kelas menengah. Anda tahu, meskipun hanya ada satu perbedaan antara kelas bawah dan kelas menengah, perbedaan nilainya 10.000 mil. Tang Yi, jika kamu datang ke istana kami, aku bersedia untuk memperbaiki kondisinya. Ketika kamu belum membangun senjata dan peralatan, kamu bersedia untuk menyediakan senjata dan peralatan kelas atas untuk penggunaanmu. Bangun peralatan di atas tingkat atas. Bahkan sebelum Anda memasuki istana batin, kami akan menyelesaikan janjinya. Pemilik istana juga berkata kepada Tang Yi. Wow! Gen Palace sebenarnya memperbaiki kondisinya. Teras tingkat menengah telah menjadi di atas teras tingkat atas. Selain itu, sebelum ini akan menyediakan senjata dan peralatan kelas atas untuk digunakan Tang Yi. Bahkan jika Anda memasuki istana batin, istana Gen akan memenuhi janjinya. Perawatan luar biasa. Bahkan jika itu adalah murid inti dari setiap istana, aku takut tidak ada perlakuan seperti Tang Yi. Tampaknya istana Gen juga kehilangan kesabaran untuk kompetisi Tang Yi. Chapter 344. Tang Yi, kamu datang ke Kangong, Liu Fuseng Ping dan ditingkatkan menjadi 3, dan obat mujarab tingkat menengah dan rendah dapat digunakan sesuka hati. Komitmen ini sama. Bahkan jika kamu memasuki pemerintahan dalam, kami akan menyediakannya secara gratis selama kamu membutuhkannya. Kangong juga dikatakan. Kan Palace juga menaikkan harganya. Satu Liu Fuseng Ping dan membuat orang gila, tidak bisa dibeli di langit luar. 3. Selain itu, eliksir tingkat menengah dan rendah dapat digunakan secara sewenang-wenang, dan itu sama efektifnya dengan memasuki istana dalam. Artinya, selama Tang Yi bergabung dengan istana Kan dan tidak meninggalkan istana barat di masa depan, ia dapat memperoleh eliksir tingkat menengah dan rendah dari istana Kan. Perlakuan kaisar tidak lebih baik dari itu. Tang Yi, kamu bergabung dengan istana Sun kami, aku akan secara pribadi membimbing kamu, apa yang kamu ingin aku berikan kepadamu, dan Tian Sui Dao Chang terbuka untukmu setiap saat. Komitmen ini sama dengan mereka, bahkan jika kamu pergi ke istana batin. Wajah utama Sun Palace tanpa ekspresi, tapi dia bisa mendengar ketekunan Tang Yi dalam kata-kata. Bimbing dirimu sendiri, apa yang harus diberikan. Setelah memasuki rumah dalam, Anda juga dapat memasuki dojo jahat surgawi kapan saja. Cerita bersambung di bawah ini.
Mendengar kalimat ini, apalagi para kandidat dari 4 distrik dan para murid Sifu, bahkan para penguji di panggung tinggi bergerak. Penguji adalah semua murid dari pemerintahan dalam dan pernah dipraktekkan di pemerintahan luar. Mereka secara alami tahu dojo kejahatan surgawi. Namun, untuk mengalokasikan sumber daya secara wajar, untuk memungkinkan para murid pemerintah barat untuk terus tumbuh dalam kekuatan, para murid yang memasuki pemerintahan internal tidak diizinkan untuk menggunakan sumber daya dari pemerintah eksternal. Secara khusus, Tianxi Daochang, tingkat sumber daya strategis ini, Istana Sun Gong keras kepala, bahkan jika pemerintah dalam membutuhkannya lagi, Istana Sun Gong tidak akan berkompromi. Namun, kondisi ini sekarang dikenakan pada Tang Yi, sehingga bahkan jika Tang Yi memasuki pemerintahan dalam, dia juga dapat kembali ke pemerintah luar untuk memasuki dojo jahat surgawi. Perawatan Tang Yi benar-benar hebat. Segera setelah itu, beberapa istana lainnya tidak mau menunjukkan kelemahan mereka, mereka membuka kondisi maksimum mereka sendiri untuk Tang Yi dan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan Tang Yi. Persaingan menjadi sangat sengit dalam sekejap, meskipun Tang Yi sudah memasuki daerah di mana Diao berada, mereka masih menolak untuk menyerah. Gila, gila, benar-benar gila. 7 istana lainnya di pemerintahan asing melihat bahwa Tang Yi benar-benar memilih untuk diangong. Satu persatu, itu seperti bermain nyali. Mereka semua meningkatkan perawatan mereka dan membuat kondisi yang mempesona. Ini mengejutkan semua orang, dan itu sangat-sangat iri. Namun, kejutan yang lebih besar lebih dari itu. Selain istana ketujuh dari rumah luar yang terbuka untuk pertarungan terakhir, Gong Liansheng, yang telah berdiri di atas panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, juga berbicara pada saat ini. Tang Yi, setelah pertimbangan berulang kali, aku merasa bahwa kekuatan dan bakatmu telah memenuhi persyaratan untuk memasuki pemerintahan dalam, dan bahkan lebih baik. Sekarang, sebagai utusan khusus pemerintah dalam, aku secara resmi mengundang kamu untuk masuk. Pemerintah. Anda tidak perlu khawatir, perawatan memasuki pemerintahan dalam akan dihitung menurut perlakuan murid-murid biasa yang lulus ujian pemerintahan dalam, bahkan lebih baik daripada murid-murid yang biasanya lulus ujian. Apa? Langsung ke rumah dalam. Wow. Ada keributan yang lebih besar di antara kerumunan. Kekuatan dan bakat Tang Yi, bahkan utusan khusus upeti membuka mulut dan mengirim undangan. Lewati pemerintahan luar dan masuk langsung ke pemerintahan dalam. Ini bukan hanya pengakuan kekuatan Tang Yi, tetapi juga peluang besar. Inner House adalah simbol kekuatan dan status di West House. Memasuki rumah batin dan menggunakan sumber daya yang lebih baik dan bersaing dengan murid yang lebih kuat dapat meningkat lebih cepat dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Cerita bersambung di bawah ini. Banyak murid Sifu bekerja keras seumur hidup, dan tujuannya adalah untuk memasuki pemerintahan dalam, tetapi tanpa diduga, Tang Yi baru saja datang ke Sifu, dan dia melakukannya dengan mudah. 8 penguasa istana menatap Gong Liansheng dengan linglung, dan bahkan utusan khusus Gong mengeluarkan undangan, lalu apa yang terjadi pada 8 istana mereka? 8 pangeran istana, yang masih berjuang dengan kulit kepala mereka sebelumnya, tidak bisa berkata-kata saat ini. Agak gentar. Siapa yang berani bertarung dengan pemerintah dalam? Tapi ya, bakat Tang Yi memang memenuhi syarat untuk memasuki pemerintahan dalam. Sebelum kompetisi begitu sengit, itu bukan apa-apa lagi. Seorang kandidat yang bisa memasuki papan peringkat dan memasuki pemerintahan dalam, mereka meraihnya, itu murah. Siapa yang mendapatkannya, siapa namanya, jadi siapa yang tidak cemburu. Tapi saya tidak berharap Tang Yi memilih istana, dan sekarang bahkan pemerintah pusat langsung menembak. Hingga kini, semua orang di rumah ke-8 tahu bahwa mereka tidak dapat membuatnya murah. Dan sekelompok orang di distrik utara juga melihat dengan jelas saat ini. Mereka sudah menduga bahwa kekuatan Tang Yi pasti akan dipilih oleh pemerintah dalam sebelum ini, jadi mereka menyembunyikan kekuatan Tang Yi. Jika tidak,
Tang Yi bahkan tidak ingin mengikuti ujian masuk. Tang Yi tidak berpartisipasi, di mana lagi di distrik utara memiliki hasil yang baik. Sekarang setelah ujian masuk berakhir, semua orang di distrik utara sangat senang dengan seleksi awal Tang Yi atas Tang Yi, terutama Wang Zongyao. Namun, dalam menghadapi peluang yang sangat besar, dalam menghadapi kemampuan untuk melewati pemerintah asing dan langsung memasuki pemerintahan internal, jika itu adalah orang lain, mungkin ia akan bersemangat dan mengangguk dan berjanji untuk segera turun, tetapi setelah Tang Yi mendengarnya, ia tampaknya tidak bereaksi. Dan tidak bergerak. Ia tampaknya tidak tergerak. Apa? Tang Yi, tidakkah kamu ingin memasuki istana batin? Gong Liansheng bertanya dengan ragu ketika Tang Yi tidak menanggapi. Sebagai murid Sifu, siapa yang tidak ingin memasuki istana batin? Tentu saja aku tidak terkecuali, jawab Tang Yi. Kalau begitu kamu. Gong Liansheng memandang Tang Yi dengan aneh, tidak tahu mengapa Tang Yi ingin memasuki Sifu, mengapa tanggapannya sangat dingin. Karena saya tidak ingin menerima perlakuan khusus, saya akan memasuki Sifu Neifu, saya akan mengandalkan keterampilan saya yang sebenarnya. Karena saya harus lulus ujian Neifu untuk masuk, saya akan menunggu sampai setelah ujian. Nah, saat ini. Ada hari di luar, dan ada orang di luar. Saya pikir kekuatan saya masih sangat tidak memadai. Saya ingin berlatih di Istana Duke untuk sementara waktu. Tang Yi berpikir sebentar dan berkata, ini. Kata Wen Yan, Gong Liansheng tertegun sejenak, tetapi tidak berharap Tang Yi berpikir begitu. Semua orang memandang Tang Yi dan terdiam beberapa saat. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak tahu apakah Tang Yi jujur atau bodoh. Mereka mendapat perlakuan yang lebih baik dan peluang yang lebih baik. Setelah berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya, Tang Yi sebenarnya tidak menginginkannya, tetapi menolak. Dia mengatakan ingin menguji dirinya dengan kekuatannya. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah ini kepercayaan diri atau kesombongan diri atau kebodohan diri? Oke, kalau begitu aku berharap kamu mendapat dorongan yang bagus di istana, dan berharap kita akan bertemu di Neifu segera. Melihat Tang Yi mengatakan ini, Gong Liansheng tidak baik untuk mengatakan apapun. Tang Yi tidak memberikan perlakuan istimewa, tetapi untuk memasuki pemerintahan dalam berdasarkan kekuatan, yang sangat menginspirasi, ini adalah hal yang baik. Gong Liansheng tidak dapat memaksa Tang Yi, biarkan Tang Yi menyerah ide ini. Setelah itu, Tang Yi menolak untuk memasuki istana dalam secara langsung, dan orang-orang di istana ketujuh mengira mereka penuh harapan, tetapi siapa yang tahu, tidak peduli bagaimana mereka berbisik dan memberikan kondisinya, Tang Yi tidak tergerak, dan masih memilih caranya sendiri. Gong menjadi murid Dui Gong, yang membuat 7 istana lainnya sangat marah, tetapi tidak ada alternatif. Kemudian, Mu Xianling dan yang lainnya bergabung dengan Tang Palace bersama dengan Tang Yi. Bahkan jika seleksi formal selesai, semua orang akan mengakhiri ujian masuk tahun ini. Misi Gong Liansheng selesai saat ini, setelah beberapa kata sambutan, ia meninggalkan lapangan Suangyong. Calon yang bergabung dengan istana, di bawah kepemimpinan penguasa istana, kembali ke istana. Chapter 345. Sifu, Istana Adipati. Jika kandidat yang bergabung dengan Istana Tang kali ini termasuk Tang Yi dan kelompoknya, akan ada total 8 orang, artinya, jika Tang Yi dan yang lainnya tidak bergabung dengan Dui Gong, jumlah orang yang bergabung dengan Dui Gong hanya 2, yang tidak heran. Istana Digong secara bertahap menurun, dan hampir 200 kandidat lolos, tetapi hanya 1% dari mereka yang bergabung. Di bawah kepemimpinan Murong Liu, sekelompok 8 orang pergi untuk mengumpulkan token murid-murid Digong, memasukkan informasi identitas mereka, dan menetapkan tempat tinggal resmi mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan dianggap sebagai murid Digong dari kota-kota lain.
Tentu saja, kediaman resmi bukanlah kompleks Yongling yang ditugaskan ke istana pada awalnya, tetapi halaman Tianxiang dekat aula pusat istana. Namanya sangat feminin. Setelah menyelesaikan semua prosedur untuk bergabung, semua orang sangat lelah. Bahkan Tang Yi tidak mengacaukan Mu Xianling, atau membiarkan Mu Xianling pergi untuk melayaninya sebagai pelayan. Dengan cara ini, tidak ada kata-kata dalam semalam, dan segera datang keesokan harinya. Keesokan harinya, nama Tang Yi telah menyebar ke seluruh pemerintahan luar Sifu. Prestasi Tang Yi dan kekalahan Yu Yunli bahkan lebih mengejutkan. Bahkan di 8 istana terakhir yang memperjuangkan Tang Yi yang bergabung dengan istana juga dibicarakan. Bagaimanapun, satu kalimat adalah bahwa Tang Yi terkenal. Namun, itu bukan urusan Tang Yi. Pada saat ini, ia dan 7 murid lainnya yang baru saja bergabung dengan Diao datang ke pusat Diao. Di bawah kepemimpinan seorang penatua, ia memasuki mengambang di udara. Kuil. Tempat perlindungan ini adalah aula tengah Istana Dui, yang sangat megah, dan aula tengah ini dibagi menjadi aula dalam dan aula luar. Tempat perselingkuhan adalah tempat membicarakan berbagai hal. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, 8 orang di Tang Yi berdiri di aula utama aula luar, dan di atas mereka berdiri 3 master aula, dan 5 tetua istana, di antaranya adalah tetua Fang Qingyang. 8 dari Anda telah bergabung dengan kami, dan menjadi bagian dari istana, beberapa tindakan pencegahan dan peraturan, saya juga mengatakan kepada Anda kemarin, saya tidak akan mengatakan banyak hari ini, saya mencari Anda hari ini, tujuannya adalah untuk latihan spiritual Huigong diajarkan kepada Anda. Kami mengambil jurusan spiritualitas di Huigong dan belajar latihan spiritual, sehingga kami benar-benar dapat dianggap sebagai murid Huigong. Murong Liu berkata dengan keras. Mendengar bahwa Murong Liu ingin mengajarkan latihan, 7 orang lainnya sedikit bersemangat kecuali Tang Yi. Bahkan Mu Xianling dan Bai Ye juga diberkati dengan mata dan penuh harapan. Pada saat ini, Murong mengubah kata-katanya dan berkata kepada Tang Yi, meskipun Anda lulus ujian masuk dan mendapat nilai bagus, Anda adalah yang pertama di antara para kandidat, tetapi kami tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada istana. Itu tidak akan memberi Anda kompor kecil, semua orang diperlakukan sama. Jadi apa yang mereka dapatkan, apa yang Anda dapatkan, apa yang mereka kembangkan, apa yang Anda kembangkan, sehingga Anda tidak memiliki pendapat. Bergabunglah dengan Diangong, aku adalah murid Diangong. Tentu saja, seperti murid-murid lainnya, aku tidak punya pendapat. Semuanya tergantung pada para penatua di aula utama. Kata Tang Yi dengan rendah hati. Kata-kata Tang Yi membuat 3 master aula sangat puas. Murong Liu juga mengangguk, dan dia sangat senang di hatinya, mengatakan, ya, karena itu masalahnya, kamu tidak takut bahwa kami akan menunda kamu. Biarkan saja Tuan Guo menjelaskan kekuatan spiritual untuk kamu. Keajaiban kultivasi, dan kemudian menuntun Anda untuk menumbuhkan kekuatan spiritual sekali, dan lain kali, Anda harus mengolah diri Anda sendiri. Setelah Murong Liu selesai berbicara, Guo Yangyun memberi isyarat kepada seorang penatua. Para penatua segera berdiri, mengeluarkan 8 buku yang telah disiapkan, dan membagikannya ke tangan 8 orang di Tang Yi. Kemudian, Guo Yangyun berkata, sebelum mengajak Anda berlatih, izinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa buku kecil ini di tangan Anda adalah metode penanaman kekuatan spiritual dari istana kami, yang merupakan satu-satunya budidaya kekuatan spiritual dari istana kami. Apakah itu saya, Lord Mu, Lord Pan, atau murid istana Duke, mereka semua berlatih gongfa ini, tanpa kecuali. Tang Yi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan melihat ke bawah. Tentu saja, ada 3 kata yang tertulis di buklet, mengumpulkan dewa, dan buklet itu kelihatannya hanya sebuah naskah, dan sangat mudah untuk diikat. Guo Yangyun melanjutkan, Jushenju adalah metode latihan yang ditemukan oleh leluhur rumah barat kami secara tidak sengaja.
Selain Ju Shenju ini, patung di Aula Kailing juga ditemukan bersama. Terima kasih kepada hanya setelah dua hal inilah kita memiliki seorang prajurit di Sifu yang dapat mempraktikkan kekuatan spiritual, dan kemudian kita memiliki kehadiran di istana. Oke, sekarang semua orang membuka halaman pertama, aku akan menjelaskan kepadamu cara berlatih. Kemudian, Guo Yangyun mulai serius menjelaskan kepada semua orang. Namun, apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa setelah mendengarkan pengantar, Tang Yi tidak berminat untuk mendengarkan penjelasan Guo Yangyun. Lagi pula, dia berbeda dari yang lain. Dia tidak bisa mendapatkan latihan dan seni bela diri melalui kultivasi sama sekali. Di mata Tang Yi, buklet itu juga terlihat sangat berbeda. Saya melihat mata Tang Yi, pesan konsentrasi ini. Nama, Ju Shenju, manuskrip, artikel tidak lengkap. Deskripsi, metode kultivasi spiritual kuno yang kuat, level awalnya adalah Sein Grade Top Grade karena ketidaklengkapan sebagian, tingkat ketidaklengkapan mencapai 99%, sehingga grade jatuh ke kelas atas Suan. Khasiat, setelah digunakan, kekuatan mental pemain meningkat 1000 poin, dan saluran penanaman kekuatan spiritual dibuka. Petunjuk, item ini tidak dapat digunakan kembali. Ketika ia melihat efeknya, Tang Yi segera senang dengan hatinya. Buklet bisa menambah 1000 poin kekuatan mental, yang tak terkalahkan. Sekarang semua orang yang hadir memiliki salinan. Jika itu diserahkan kepada Tang Yi untuk digunakan Tang Yi, tidak bisakah itu meningkatkan 8000 kekuatan mental? Dan ini adalah naskah, jika Anda menyalin lebih banyak, dapatkah Anda menambahkan lebih banyak? Curang, ini. Tapi melihat bisikan terakhir, Tang Yi tiba-tiba tidak tahu. Benar saja, sistem tidak akan membiarkan Anda menipu dengan mudah, benda ini hanya bisa digunakan satu kali. Namun, mendapatkan buklet dapat menambah 1000 poin kekuatan mental. Tang Yi senang, tetapi dia juga sangat aneh. Ini jelas sebuah manuskrip, dan ini belum merupakan hadiah kultivasi sistematis, tetapi Tang Yi dapat menggunakannya. Di masa lalu, Tang Yi juga mencoba teknik seni bela diri lainnya, tidak peduli apa yang dia lihat dan bagaimana menyapu teknik mata langit, teknik seni bela diri itu hanya sebuah buku, yang tidak memiliki atribut sama sekali. Tetapi yang ini memiliki atribut dan dapat digunakan, yang benar-benar aneh. Sistem sebenarnya akan mengenali pengikatan naskah sederhana ini, tetapi yang lain sangat rumit dan tidak mengenalinya. Apa alasannya? Tentu saja, ini adalah pertama kalinya ini terjadi, jadi Tang Yi tidak tahu alasannya. Dia mungkin tahu alasannya jika dia menemukan lebih banyak di masa depan. Pada saat ini, Tang Yi melirik dengan konsentrasi di tangannya, memikirkannya, dan kemudian mengklik "Gunakan" di antarmuka. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.